Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Radamenta Sembiring. Aku berusia 22 tahun. Pada saat muda, manusia pada umumnya memiliki goal. Kita sangat bergairah untuk melakukan aksi yang kita harap bisa untuk membantu kita mencapai goal tersebut di masa yang akan datang. Tapi seiring waktu berjalan, kita sadar bahwa hidup itu susah. Nggak cukup ngomong doang. Kita harus terima realita bahwa kita itu harus kerja. Dan disinilah kita selalu bertemu dengan yang namanya si kawan. Si kawan ini bernama rasa malas. Si kawan said, udahlah besok-besok aja bro. Udah rebahan-rebahan aja kita dulu. Scroll IG, scroll TikTok, nonton Netflix, main TikTok, dan juga udahlah tidur aja dulu dan santai aja lah dulu, amannya itu dan sebagainya. Menurutku, kita bisa sampai berpikir seperti ini karena kita mempunyai banyak waktu yang senggang dan bisa juga dibilang kita tidak memanajemen waktu kita dengan baik. Dan bisa juga dibilang bahwa kita tidak mempunyai to-do list terhadap waktu kita. Jadi, gimana? Jadi, solusi yang aku lakukan yaitu membuat deadline terhadap setiap kegiatan ataupun kerjaanku. Dengan kata lain, kita harus membuat waktu kita itu sedikit. Aku juga mengaktualisasikan yang namanya The Power of Kepepet, di mana aku pribadi kalau ada tugas ataupun kerjaan yang deadline-nya itu sudah dekat ataupun waktunya itu sedikit, aku itu semakin effort dan berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi ya jujur teman-teman, memang lebih nikmat dan lebih enak dan lebih juga gampang rasanya kita buka HP, scroll IG, scroll TikTok, nonton Netflix dan juga komen jahat di postingan orang lain. Jadi teman-teman, yang bisa aku bagikan di sini ada beberapa tips yang bisa kita adopsi untuk kita bisa melawan si kawan, melawan yang namanya rasa malas ini. Salah satunya dari metode Kaizen yang berasal dari Jepang, yang biasanya dikenal dengan 1 minute rules. Untuk kita melakukan perbaikan pada diri kita sendiri dimulai dari 1 menit. Dan ada juga 5 second rules dari Mel Robbins yang bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi setelah mendapatkan informasi ini, kalian pasti bertanya di dalam hati kalian, aksi produktif apa sih yang sudah Rizky Radamenta Sembiring lakukan? Jadi teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kok hidup aku gini-gini aja ya? Kok kayaknya setiap hari, setiap bangun pagi mikirnya, kok aku kayak gini-gini aja ya? Kok gitu-gitu aja ya? Sedangkan orang lain udah melesat dan udah mungkin kemana aja sampai gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir teman-teman, kenapa aku gitu-gitu aja? Dan setelah proses introspeksi diri, aku sadar dan aku tahu bahwa aku itu banyak kekurangannya. Terutama di kebiasaan-kebiasaan burukku. Oleh karena itu, aku ingin mencoba melawan kebiasaan-kebiasaan burukku tersebut. Dan puji Tuhan, mungkin juga dipertemukan. Aku bertemu dengan salah satu YouTuber Indonesia. Di kontennya dia sering nge-review buku. Dan pada saat itu video yang aku tonton, beliau sedang mereview buku yang berjudul Atomic Habits dari James Clear. Dan di buku tersebut bilang, untuk mengubah hidup tidak diperlukan sesuatu yang signifikan. Lah, jadi maksudnya gimana? Kalau mau sesuatu yang signifikan ya usahanya harus signifikan juga lah kan gitu.
Itu yang terlintas di otakku pada saat itu. Dan mana bisa sih sesuatu yang kecil menghasilkan perubahan yang besar gitu. Kemudian beliau mengilustrasikannya seperti ini. Kalian cukup improvisasikan saja di diri kalian masing-masing, di diri kalian sendiri, dengan melakukan perubahan kecil setiap hari. Dan dalam waktu 1 tahun, kalian bisa 37 kali lebih baik daripada sebelumnya. Dan setelah aku baca-baca, setelah aku lihat-lihat, dan setelah aku tonton, boleh juga nih. Di buku tersebut juga mengatakan, punya ambisi boleh, berpikir besar boleh, tetapi itu planning. Tapi saat kita melakukan aksi, kita harus berpikir versi kecilnya dulu. Dan setelah aku tahu semua ini teman-teman, aku benar-benar sangat tertarik untuk mencoba, dan aku mau membuat kebiasaan pagiku menjadi studi kasus berdasarkan jam tidurku, di mana belakangan ini jam tidurku dan bangunku sangat berantakan. Biasanya aku tidur di atas jam 12 dan bangun di atas jam 7, dan ya semua serba buru-buru dan tidak sempat menikmati pagi hari. Jadi untuk teman-teman semuanya, berikut cuplikannya. Bangun jam 5 pagi. Check it out. Nah, kalian sudah lihat kan teman-teman, sedikit kita bahas cuplikan yang tadi. Di day 1,
aku sangat effort dan masih berapi-api dan masih sangat semangat untuk melaksanakan challenge ini, untuk melaksanakan studi kasus ini. Dan juga bisa dilihat dari workoutnya juga aku sangat semangat, dan mungkin sampai di hari yang ke-15 di sini dia titik jenuh yang sangat berat untuk aku lawan, teman-teman. Aku sangat merasa malas di hari ke-15, dan kebetulan juga di hari ke-15 ini ring lightku rusak, teman-teman, yang biasa aku pakai untuk konten gitu. Jadi hari yang ke-15 ini sangat krusial, teman-teman. Aku juga sempat berpikir untuk berhenti melakukan aksi ini, untuk berhenti melakukan studi kasus ini, dan aku menghitung mundur, teman-teman. Aku menghitung mundur 3, 2, 1 dan aku melanjutkannya sampai di pembuatan video ini. Aku sudah berada di hari ke-23, teman-teman. Jadi teman-temanku semuanya, aku pada saat pembuatan video ini sudah berada di 1/3 dari misiku. Dan mudah-mudahan teman-teman aku bisa terus konsisten dan disiplin untuk menerapkan habit baru ini di dalam kehidupanku. Dan di perjalananku ini, teman-teman, aku tidak sendirian. Di sela-sela aku melaksanakan habit yang baru ini, teman-teman, aku join di ruang kreatif batch 8 dari Agus Leo Halim. Di kelas ini aku sangat banyak mendapatkan motivasi, aku sangat banyak mendapatkan pembelajaran, dan juga apa yang selama ini aku butuhkan, aku dapatkan di kelas ini. Aku juga merekomendasikan kalian untuk join di ruang kreatif ini, karena memang sangat banyak benefitnya dan manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan. Aku juga sangat berterima kasih karena di kelas ini aku bisa mengetahui yang namanya aplikasi Link ID yang sangat membantu dan memudahkan hidupku. Dan aku juga berterima kasih kepada salah satu brand teknologi dari Indonesia, yaitu Bardi Smart Home, yang sudah memberikan kesempatan dan mendukung kami kreator pemula untuk mendapatkan produk yang luar biasa dan sangat bermanfaat di aktivitas kami sehari-hari. Dan aku juga mau bilang ke teman-teman semuanya, kalau hidup itu adalah pilihan, kalian juga berhak sukses, kalian juga bisa sukses tanpa join di kelas-kelas mana dan tanpa motivasi apapun itu, kalian tetap bisa sukses. Gas terus. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Try again, try upgrade. Semangat.